kita ini patut bersyukur, Iya, beruntung, merasa beruntung karena Indonesia ini sebelum kemerdekaan sudah diperkuat oleh ormas-ormas Islam yang tua, iya, yang memerintahkan atau meminta para pengikutnya untuk, terus menjaga kerukunan dan kebangsaan gitu Pak Soeb ya. Sementara di betul, Timur Tengah justru nggak ada yang begitu. iya. Ini menarik nih, karena Nah, kita harus melihat Taliban mmm, bukan hanya sebatas iya, soal ideologi mereka, tapi kita iya, harus melihat, salah satunya faktor isi perjanjian itu yang saling mengunci begitu Pak saling Soeb ya, mengunci, saling iya. mengunci dan itu terutama mengunci Taliban untuk Mengunci Taliban untuk tidak lagi mendukung gerakan-gerakan radikal, gerakan-gerakan kan ya. tapi patut nggak jika ada orang punya rasa kekhawatiran bahwa kebangkitan Taliban itu akan membangkitkan. Ya wajar-wajar saja, karena itu adalah, trauma gitu kan ya. Mhm mhm mhm. Tetapi ya kita lihatlah, wait and see lah gitu kan ke Oke depan ini. oke. Karena kita melihat ke depan bagaimana, ke depan apakah Taliban itu akan sepenuhnya seperti yang mereka katakan atau bagaimana gitu kan Artinya ya. kewaspadaan tetap Kewaspadaan harus tetap, tetap ada ya. di pemerintah kita Ya, maupun khususnya di kita aparat-aparat ini ya? kita harus wait and see lah gitu kan ya. Oke. Nggak bisa langsung menghukum atau nggak bisa langsung mengatakan Kita begini. nggak bisa Ya karena itu apa namanya, internal orang gitu kan ya, oke oke. internal orang. Jadi kalau kita mengatakan begini ya itu kan, ya isu internal orang gitu, kita nggak bisa terlalu banyak ikut Apakah Indonesia campur. kira-kira akan mengakui atau enggak, Mas Yeb? Ah, Akan mengakui atau tidak terhadap kalau pemerintah nanti Taliban? terjadi misalkan proses rekonsiliasi yang diterima oleh semua faksi, Indonesia pasti akan mengakui. Tapi hari ini kayaknya kelihatannya Hari belum, ini ya harus masih wait wait and and see see, gitu ya? ya wait and see Oke, dulu gitu kan wait and ya. see tadi itu ya? Sejauh mana komitmen Taliban ini terhadap, perjanjian-perjanjian itu gitu kan ya. Paling aparat keamanan nih yang kerjanya Ya, mulai agak, ya, tanda kutip, agak berat sedikit karena harus mengawasi efek dari ya itu itu terhadap pasti ada mereka, pasti itu ada dan ya? itu yang harus dihindari, kan Heeh ya. heeh heeh. Artinya bagaimana orang kita ini tidak begitu euforia dengan kemenangan itu. Karena Ya, karena kan apalagi mengait-ngaitkan dengan, eee yang Palestina iya dan ini kan lain-lain sebagainya gitu yang kan, membahasnya sudah nubuat banyak sekali nih. nubuat itu saya pikir jauh panggang dari api lah itu kan ya. Jauh panggang dari Iya api. kan ya, kita bacalah itu peta politik dulu di sana gitu kan Iya ya. iya. Apa yang terjadi di sana, bagaimana Taliban dan lain-lain sebagainya, siapa di sekitarnya, kepentingan-kepentingan negara lain bagaimana gitu kan, itu Oke harus oke. kita pahami semua dulu kan ya. Oke oke. Geopolitik kawasannya itu harus dipahami dulu lah, kan Betul betul, ya. Harus sebelum kita kita bacalah semua itu, iya. apa kepentingannya Cina, apa kepentingannya India, apa kepentingannya Iran, apa kepentingannya Saudi, Pakistan dan lain-lain sebagainya, Amerika. Kita harus paham itu semua dulu lah, baru kita mengatakan bahwa itu, nubuat itu kan ya. Itu kalau kata orang nanti nanti sama orang Betawi dikatain mereka itu, mimpi di siang hari Iya, robek katanya. seperti jangan mimpi di siang hari bolong Saya lah, kan saya ya. mimpi di siang hari robek Pak, bukan Iya. bolong. Itu kalau Jadi, mengatakan begitu itu terlalu lebay lah gitu kan ya. lebay ya. Ya, baca dululah situasi di sana itu gitu kan ya. Eee, ya memang nggak Nah, satu ini ya, nggak satu sudut pandang untuk ya, melihat persoalan persoalan apapun lah, ya persoalan apapun. konflik apapun di negara lain kan, kita tidak bisa, begitu saja menilai gitu kan ya. Tetapi harus kita memahami, apa namanya, genealogi apa yang terjadi di situ gitu kan ya. Fenomena apa yang terjadi di situ gitu kan Karena kan ya. begini Pak Soeb, Ya, pengalaman kita sebagai orang Indonesia ini ya, apapun masuk ke sini, ya. terutama ke umat Islam di Indonesia ini laku. Bahkan nabi palsu pun laku. Orang pelatih Eh, badminton ya, mengaku menjadi rasul, eh, seperti Musadek dulu itu kan pelatih ya, badminton, mengaku menjadi rasul, dia kemudian laku ya, menjadi rasul terakhir. Lalu ada siapa yang kemudian mengaku mendapat wahyu segala macam, dia nah, laku. eh, Ideologi apapun di Indonesia laku. ya, Tidak ada satu ideologi pun dari Timur Tengah ya, atau dari negara manapun yang masih ke ya, Indonesia itu tidak punya ya, pendukung, pasti ada gitu. di sini Pasti ya, ada. ya, Nah, termasuk ya, ya itu ya saya bilang tadi, termasuk, bahwa ada juga ya buktinya ini banyak narasi opini yang menceritakan
kemenangan Taliban itu adalah kemenangan umat Islam sedunia Wes, lah, ya. kemudian dia akan membebaskan semua umat Islam dunia dari Wes, wah ya. luar biasa. Terlalu mengada-ngada itu. Gitu. Ya. Tapi Ya. apa stigma orang terhadap orang Indonesia yang gampang dipengaruhi pemikiran itu ada benarnya? Bacalah ya. Kalau saya sih harus membaca lah gitu kan ya. Jangan terlalu bodoh-bodoh gitu kan ya. Ya artinya kayak gitu-gitu tadi itu kan semuanya terlalu menghayal gitu kan ya. Terlalu ya membaca gitu kan ya. Baca dulu lah itu peristiwa-peristiwa itu baru mengatakan begitu gitu kan ya. Masa itu dikatakan nubuat dan lain-lain. Wah itu enggak lah gitu kan ya. Tapi Oh itu apa aja. Orang jelas-jelas itu paham, orang-orang itu paham tentang peta perdamaian di sana gitu kan. Orang di sekitar itu mengerti betul bahwa akan terjadi ini kan ya. Akan terjadi begini gitu kan ya. Lalu kita mengatakan itu nubuat kan ya. Jadi Enggak kurang lah. baca atau bodoh Pak Sueb ya? Ya kurang baca lah. Kurang Dan baca lah. tidak mau menganalisa gitu kan ya. Makanya saya pakai peci Pak Sueb Ya. malam ini karena pakai peci itu karena saya ini kan ruangan ber-AC ya. Saya suka kedinginan. Ya. Kalau saya buka peci saya khawatir jadi kedunguan saya. Makanya saya pakai peci supaya nggak ikut-ikut kedunguan. Nah, tadi kita udah. Tapi kalau dari masyarakat Indonesia itu gimana menurut Pak Sueb? Orang-orang Indonesia, sikap orang Indonesia terhadap Islam, Ya. apa sih yang paling? Tadi kita udah banyak bicara lah soal orang-orang Arab, Asia Selatan segala macam, negara-negara Islam segala, dan kita juga mayoritas Islam juga. Boleh kita berbangga sebagai bangsa Islam terbesar di dunia. Apa perbedaan kita punya prinsip atau cara pandang kita? Mayoritas Pak Sueb ya, orang Islam di Indonesia dengan orang-orang Islam di negara-negara lain termasuk Timur Tengah. Ya, sebenarnya kan kita misalkan di Indonesia ini ya keberislaman kita ini kan cukup bagus sebenarnya kan ya, cukup bagus. Kita misalkan melihat di sini ya, masjid-masjid kan cukup ramai ya, khususnya sebelum COVID ini ya. Iya betul. Kan orang berjamaah, orang salat taraweh, orang apa itu ramai kan ya. Peringatan hari besar Peringatan Islam. hari-hari besar Islam kan ya. Hubungan silaturahimnya juga orang sini kan bagus gitu kan ya. Kemudian semangat keberagamannya itu kan juga kuat gitu kan ya. Pesantren juga banyak, ya, pesantren banyak gitu kan. Kita misalkan jalan-jalan keluar kota, kita melewati kampung yang rumah-rumahnya sederhana gitu kan, tapi masjidnya luar biasa. Betul, itu kan sesuatu yang sangat spektakuler bagi saya itu kan ya. Oh gitu. Artinya rumah-rumah orang cuma kecil-kecil gitu kan ya. Masjidnya kayak gimana itu sesuatu yang sangat spektakuler gitu kan ya. Nggak usah kita jauh-jauh gitu kan, di Malaysia sendiri untuk cari masjid susah gitu kan ya. Kan gitu kan ya. Semua diatur gitu kan ya. Dalam satu perumahan belum tentu ada masjid. Kan ya. Kita di sini dalam satu perumahan bisa 2 masjid gitu kan ya. Dan bagus-bagus. Dan bagus-bagus itu kan ya di sini tuh. Nah, maksud saya begini, saya pikir kita budaya kita dan keberagamaan kita ini sudah bagus gitu kan ya. Kita jangan menganggap bahwa semua yang datang dari luar itu, khususnya dari Arab itu adalah Islam gitu kan ya. Kan begitu kan ya. Tetapi kita harus melihat bahwa Islam itu adalah sebagai agama kita yang kita harus terima, yang kita jalani sesuai dengan petunjuk syariat itu gitu kan ya. Kalaupun ada orang yang datang misalkan dengan sebuah ide-ide atau sebuah agenda-agenda tersendiri, misalkan seperti HTI dan lain-lain sebagainya, saya pikir itu tidak perlu kita tanggapi gitu kan ya, dan tidak perlu kita dalami tentang HTI itu sendiri gitu kan, karena sudah terbukti juga di luar tidak ada gitu kan ya. Tidak ada pengikutnya juga. Tidak ada pengikutnya, cuma di sini aja gitu kan ya. Kalau orang mengatakan, lo gimana tuh HTI di Australia, di Inggris, di mana diterima kan ya? Ya kamu diterima sebagai manusia, sebagai pendatang, kan? Sebagai perlindungan terhadap kamu sebagai manusia. Tetapi coba kamu sebarkan HTI di situ, kan kamu akan ditangkap gitu kan ya? Iya. Ya, dan orang juga di sana kan percaya. Siapa yang mau percaya kamu di sini? Tidak ada gitu kan ya? Iya. Kan begitu kan ya. Jadi ya sini aja ya.
Ya kamu juga mau berdakwah kemana? Nggak ada orang Islam di sini, kan ya, kan begitu kan Jadi ya. sebenarnya nilai budaya kita udah oke. Ya, Justru Pak Soeb merasa agak sedikit khawatir jika ideologi-ideologi di luar itu justru yang tidak sesuai dengan agama kita tradisi dan kita, tradisi kita itu yang kita kebudayaan kita. adopsi gitu kan ya. Hmm. Itu kan nanti akan menimbulkan sebuah kehidupan yang ya seperti yang terjadi di Afghanistan gitu kan ya. Banyaknya agenda-agenda dari luar gitu kan ya. Al-Qaeda datang dan lain-lain sebagainya, akhirnya kayak gitu kan. Kita kalau misalkan Al-Qaeda ke sini, ISIS ke sini, HTI ke sini, dan semua di sini berkiprah dan lain sebagainya, kan kacau balau nanti kita kan ya. Banyak orang bilang gini Pak Soeb, ini kan agak beruntung kita di Indonesia kan punya ormas-ormas yang tua, terutama yang lahir, yang pernah mengalami kolonial, seperti katakan yang paling besar NU dan Muhammadiyah, lalu mungkin juga ada ormas-ormas lain, Al-Wasliyah, Jamiat Khair gitu kan, yang lahir sebelum kemerdekaan, yang justru membuat masyarakat Islam di Indonesia itu satu mungkin tidak terpengaruh terhadap ideologi yang baru masuk dari luar. Yang kedua, ideologi apapun yang di Indonesia itu prinsipnya tidak bertabrakan atau tidak mengganggu kedamaian dan kehidupan berbangsa masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, di Timur Tengah yang Islamnya sudah jauh lebih. Kita kan Islam tuh baru sekitar 500-600 tahun di Indonesia ini, di Nusantara ya. 500 sampai 600 tahun baru berarti baru sekitar 5-6 abad. Apakah di Timur Tengah yang lebih dahulu mengenal dan beragama Islam itu tidak punya kelompok-kelompok atau ormas atau kelompok ulama yang membuat mereka itu akur? Atau ada nggak daerah mana yang kira-kira bisa? Saya pikir salah satu keistimewaan Indonesia itu karena ada ormas-ormas keagamaan. Ya mungkin itu tidak semua dimiliki oleh negara Islam, kan ya. Termasuk Timur Tengah. Termasuk Timur Tengah. Pak Soeb nggak pernah melihat di Timur Tengah. Kalau di sana itu kan kebanyakan misalkan partai. Partai misalkan partai Islam gitu kan ya. Jadi kelompok Islam misalnya berbentuk politik gitu ya. Lembaga pendidikan Islam gitu kan, atau lembaga misalkan lembaga pendidikan gitu kan ya. Mungkin kalau kita di sini anggaplah misalkan seperti Asy-Syafi'iyah gitu kan ya. Apalagi ya di sini Gontor misalkan gitu kan, atau Darun Najah, atau lembaga-lembaga pendidikan yang berorientasi kemasyarakatan gitu kan ya. Kalau itu ada gitu kan di sana gitu kan, banyak gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kayak kemudian tarekat juga ada gitu kan ya. Orang lebih banyak ke tarekat kan ya, khususnya di negara-negara Afrika ya. Itu yang salah satu menjadi rujukan orang gitu kan ya, rujukan orang. Ibaratnya kalau di sini kayak NU, Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya seperti itulah gitu kan. Tapi setahu saya ormas-ormas seperti kayak NU atau Muhammadiyah di sana itu enggak. Tapi lembaga-lembaga pendidikan ada gitu kan ya. Jadi belum ada, mereka belum punya kekuatan Islam yang merekatkan itu semua ya. Gitu kan. Dan kita beruntung Pak Soeb ya. Dan itu kita misalkan Indonesia itu bersyukur ada seperti itu gitu kan ya. Anggaplah seperti Nahdlatul Ulama punya cabang di mana-mana gitu kan ya. Pengikutnya banyak. Dari pengikutnya itu sekolah di mana-mana juga. Ada yang pengusaha, ada yang guru, ada yang politisi, ada yang pebisnis, kan macam-macam gitu kan ya. Begitu juga di Muhammadiyah dan lain-lain sebagainya seperti itu. Luar biasa itu kan ya. Nah ini catatan penting nih. Kalau di luar itu kan belum tentu ya. Seperti yang saya tahu kayak di Mesir kan cuma Al-Azhar. Gitu kan ya. Itu pun lembaga pendidikan yang pendidikan gitu kan ya. Ada Ikhwanul Muslimin. Lembaga itu politik, gerakan politik. Jadi pada gerakan gitu kan ya. Apalagi tuh di negara lain juga begitu kan. Ini jadi penting sahabat-sahabat sampai Ain. Karena menurut Dr. Syuaib Tahir ini, kita ini patut bersyukur, beruntung, merasa beruntung karena Indonesia ini sebelum kemerdekaan sudah diperkuat oleh ormas-ormas Islam yang tua, yang memerintahkan atau meminta para pengikutnya untuk terus menjaga kerukunan dan kebangsaan gitu Pak Soeb ya. Sementara di Timur Tengah justru nggak ada yang begitu. Ada ormas-ormas kecil-kecil tapi mereka nggak punya perekat.
Indonesia punya NU, Indonesia punya Muhammadiyah, Muhammadiyah. Muhammadiyah dulu yang paling tua, yang punya rumah sakit dan sekolah terus banyak. sekolah-sekolah, NU yang punya ribuan pondok pesantren. Kemudian ada Jamiat Khairat juga yang punya lembaga pendidikan. Betul. Al-Wasliyah. Masih banyak dan lainnya. masih banyak yang lain yang lahir sebelum kemerdekaan dan punya prinsip menjaga kebangsaan dan keindonesiaan kita. Terima kasih Pak Soeb sudah hadir malam hari ini di studio kami, dan satu closing statement deh Pak Soeb, pesan untuk bangsa kita ini menanggapi Islam dan fenomena Islam kemudian dan kebangsaan kita. Monggo, ya, saya pikir gini, kita masyarakat Indonesia ini dan rakyat Indonesia ini, kita sepatutnya bersyukur ya. Karena kita punya landasan-landasan bernegara yang sudah paten dan tidak bertentangan dengan agama, tidak bisa diperhadap-hadapkan dengan agama, gitu kan ya. Misalnya kita punya Pancasila kan ya, kita punya slogan kebinekaan gitu kan. Itu adalah sesuatu yang sangat sebenarnya luar biasa itu kan, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain kan ya. Dan ini yang perlu kita pelihara gitu kan ya, keberagaman kan, saling menghormati antara suku dan lain sebagainya, itu yang paling penting kan. Kita sama-sama bangsa Indonesia, apakah itu Jawa, Sunda, Padang, Minang, Makassar dan lain sebagainya, itu kita semua sama, merasa sama, tidak ada yang merasa di atas dari suku lain gitu kan. Nah, ini karena berkat daripada kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian kita ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, kita jangan terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang ada, yang datang dari luar, yang cenderung memecah belah kita kan ya. Karena kalau itu yang kita ikuti kan, itu bisa membawa kita ke dalam sebuah konflik yang berkepanjangan dan sulit untuk menyelesaikannya kan. Karena kalau kita sudah masuk dalam satu konflik itu kan, orang lain akan senang dan susah untuk mengakhirinya. Ya, dan orang lain akan memanfaatkan dan susah untuk mengakhiri, karena ya prinsipnya tidak ada orang yang senang melihat kita bahagia gitu kan ya. Kita misalkan Indonesia punya negara-negara tetangga ya gitu kan ya. Kita punya Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina kan, Thailand, Australia gitu kan ya. Mereka itu adalah negara-negara sahabat kita gitu kan. Tetapi kan kita negara besar gitu kan ya, kita tidak tahu gitu kan ya. Mungkin juga dia senang kalau kita ribut gitu kan ya, supaya kita tidak maju, tidak berpikir untuk kemajuan kan, sibuk dengan masalah-masalah sepele gitu kan. Masalah yang diangkat-angkat itu adalah masalah-masalah kecil kan ya, yang diperdebatkan di mana-mana gitu kan ya. Orang ribut-ribut kayak gitu kan ya. Ini sesat, ini haram, ini apa dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu hanya furu'iyat gitu kan ya. Tapi itu menjadi isu besar kan. Nah, akhirnya orang sudah termakan dengan pikiran-pikiran itu, sudah tidak memperhatikan hal-hal yang sebenarnya sangat urgent untuk untuk dirinya dan untuk masyarakatnya dan untuk negaranya dan untuk agamanya gitu kan ya. Kan ya. Itu semua tadi pesan-pesan akhir yang menurut saya juga saya bersyukur setelah kita membicarakan konflik yang menyeramkan, tapi akhirnya itu kita punya harapan, setidaknya sebagai bangsa Indonesia ini kita punya harapan bahwa kita justru peradaban Islam yang lebih soft gitu Pak Soeb ya, itu justru lahir dalam kebinekaan kita yang sebenarnya kita punya modal dasar untuk menjadikan Islam tuh menjadi lebih soft ketika di Indonesia. Terima kasih sekali lagi, applause untuk salam hormat untuk Bapak Soeb. Mantap. Saya biasa manggilnya Syekh. Syekh Dr. Soeb Tahir yang pada malam hari ini memberikan banyak hal. Saya kira ini obrolan kita malam hari ini isinya daging semua. Dan kita, Pak Soeb jangan bosan-bosan ada di sini. Ya, insyaallah. Dan jaga kesehatan Pak Soeb. Amin. Jaga kesehatan. Ya. Sudah vaksin kan? Udah. Alhamdulillah Pak Soeb sudah vaksin. Ya. Kita semua juga harusnya sudah vaksin semua. Dan terima kasih Pak Soeb sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.